Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita adalah pertemuan pertama dalam mata kuliah perencanaan, produksi, dan pengendali PPIC, Plan Production Inventory Control. Ya. Kita akan bahas mengenai ini dalam rangka kita mempelajari bagaimana kita mengendalikan satu industri, atau di industri itu sudah ada departemennya. Departemennya namanya PPIC biasanya, Planning Production Inventory Control atau Production Planning Inventory Control. Saya berlandaskan pada buku MRP 2 dan Just in Time Manufacturing abad ke-21 yang dikarang oleh Vincent Gaspers. Ya. Kita akan bahas pada pagi ini. Pertama, babnya mengenai sistem manufacturing modern. Kalau kita amati secara keseluruhan suatu industri itu mulai dari kita melakukan atau melakukan riset informasi dari konsumen. Pertama kali mulai ya, kita pada saat pabrik itu belum ada, itu kan sudah harus melakukan riset dulu. Tetapi sebenarnya pada saat suatu industri sudah berjalan, itu riset terus harus dilakukan. Apakah betul, sampai sejauh mana si konsumen menyukai produk yang kita buat, bagaimana pandangannya dan sebagainya. Apalagi yang belum pernah dibikin, kita riset dulu dari konsumen. Itu namanya riset pasar. Dari riset pasar, kita mencoba untuk melakukan desain. Kalau baru dibikin berarti desain arahnya. Kalau misalnya kita desain sudah ada, sudah berjalan produknya, bisa jadi ada masukan untuk melakukan desain ulang. Kalau kendaraan bermotor, kendaraan mobil itu pasti tiap tahun akan berbeda bentuknya sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita bicara kemarin, kalau ikut webinar atau training online yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan BKTI atau Diklat Kerja, saya akan memberikan materi terkait dengan Six Sigma. Dari Six Sigma itu ada dua, ada menggunakan metode DMAIC atau DMAIC, yang satu lagi DMA ya. Oke, lanjut ya, kita presentasi yang dari awal. Sampai sini ya ini. Oke, kita pada saat kalau kita waktu acara kemarin itu mengenai Six Sigma itu kita ada dua. Pertama ada DMAIC gitu, delivery, ya, kemudian measurement, analisis, improvement, dan controlling. Tetapi ada desain ulang pada saat kita membuat produk baru atau produk melakukan desain menggunakan metode DMA, DMAIC, measurement, analysis, design, sama verify. Nanti ada pada saat desain ulang itu. Setelah dari desain ini, baru berefek kepada pemasok dan material peralatan yang dibutuhkan. Dan dari desain ini juga kita akan mengetahui kira-kira syarat-syarat penerimaan produk itu apa saja. Nah, dengan dari desain ini kita juga akan membahas atau mempelajari bagaimana produksi dan perakitan itu dilakukan, inspeksinya juga. Nah, kalau setelah dari pemasok material peralatan tersebut, kita baru mencari siapa sih supplier kita yang akan layak untuk masuk karena di dalam desain itu akan ditetapkan mana yang diproduksi oleh kita sendiri, ada yang dibeli dari pihak subkon ya. Jadi mana memutuskan produk-produk mana yang buy atau kita proses sendiri ya. Atau kemudian dari
dari penerimaan dari pengujian material ini akan diproduksi, tentunya kita harus menyiapkan metodenya, proses pengujiannya, kemudian mesinnya dan biaya dan lain-lain untuk mendukung dari proses ini. Setelah itu baru kita distribusikan marketing sampailah ke konsumen. Kira-kira itu adalah secara umum sistem manufacturing modern di dunia ya. Nah, secara umum bahwa ada roda Deming, menurut Deming itu secara umum ada 4 dasar atau tahapan. Pertama adalah kita harus melakukan tahapan riset pasar, tahapan 1. Baru tahapan kedua adalah desain produk. Dari desain produk ini baru tahapan proses produksi. Setelah proses produksi baru kita pasarkan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan roda Deming. Ya. Nah, skema dari sistem produksi ini tentunya kita sama pasti urusannya dengan metode yang umum dalam suatu proses sistem. Ada input, ada proses, ada output. Di mana kalau input ada tenaga kerja, ada modal, material, energi, tanah bangunan, informasi, dan manajerial. Ya, ini yang akan kita olah di proses transformasi nilai tambah. Di mana proses nilai tambah ini nanti akan menjadi produk atau barang dan jasa. Dalam barang jasa ini kita evaluasi umpan balik mengenai apakah itu perbaiki prosesnya, bahan bakunya, orang-orang yang melakukannya, atau teknologi-teknologi yang bisa diterapkan agar produk jasa yang kita sampaikan ke konsumen akan ke depan akan lebih baik lagi. Mana bisa mempengaruhi tadi ada faktor produksi ya, ada tenaga, money, material, method, mesin, energi, facility, information, sama manajerial ya. Dan itu pasti terus-menerus begitu. Nah, tetapi ini juga akan dipengaruhi oleh lingkungan kita, misalnya dari proses hukum, pajak, tempat, dan lokasi yang lain-lain. Ini adalah skema produksi. Nah, kalau kita lihat dari sisi aspek dari diagram alir proses, bahwa sebuah proses industri itu pasti tentunya ada namanya inventory bahan baku. Dari bahan baku diterima oleh si supplier, kemudian akan diberikan tugas si produk-produk bahan baku itu pada stasiun kerja yang lain. Kayak misalnya ini ada tugas A, setelah tugas A baru ke tugas B. Dengan proses yang mengalir ini, yang satu produk yang lain juga akan melakukan proses atau tugas yang lain juga. Atau bulut-bulut ini merupakan kita katakan semacam satuan kerja atau ya satuan kerja atau satu tim, satu kelompok yang akan mengerjakan tugas B, tugas C. Nanti setelah itu biasanya pada saat kita produksi ini kan setiap hari pada saat titik jam 6 sore atau pada saat orang pada pulang, tentunya ada inventory yang masih berjalan. Si produknya sedang berjalan tapi belum selesai. Nah, disimpan namanya inventory work in process atau WIP. Jadi istilah-istilah ini sebagai orang industrial engineer harusnya paham apa yang disebut dengan inventory atau WIP itu adalah inventory work in process. Kemudian dari work in process mulai berjalan lagi, ada yang disebut biasanya adalah assembling. Nah, proses assembling inilah menyatu-nyatukan beberapa produk-produk hasil output dari setiap aliran proses, kemudian menjadi satu barang jadi yang tentunya akan disimpan. Nah, semua proses dari tugas A, tugas B, semua activity yang ada ini perlu ada semacam pencatatan dan pengendalian. Supaya nanti nggak mungkin, pernah dengar lah, beberapa industri seorang pegawai bisa mengeluarkan produk misalnya entah itu second atau bukan second, itu produk
WIP atau ngambil satu bahan baku diambilin satu, tabung lah diambilin bahan baku aja, yang satu lagi bikin atas tuh di rumahnya pulang bawa digabungin jadi sepatu, benar gitu. Jadi ini enggak, kalau dengan ada pencatatan bisa kita akan hitung mana yang tiba-tiba ngilang ini produk yang disetor. Salah satu bahan bakunya X misalnya, harusnya 100 jadi 99. Nah ini yang akan kita dengan adanya pencatatan inilah peranan planning production inventory control ini akan bisa dikendalikan. Nah dari pencatatan ini akan kita lihat satu, ini juga berdasarkan dari permintaan pasar. Jadi kalau pasarnya mintanya 1000, berarti kita siapkan inventory bahan baku juga 1000. Cuma kadang-kadang suka dilebihkan supaya kalau ada rusak atau apa bisa. Nah kadang-kadang peluang itulah para pegawai yang di dalamnya bisa ada kemungkinan ngambil contoh-contoh dianggapnya reject. Tapi reject juga harus dihitung juga harusnya supaya nanti kelihatan mana yang memang betul-betul reject, apakah bisa di-reuse atau dipergunakan kembali masuk ke proses industri atau memang mau dipergunakan di proses di yang lain lagi di tempat lain gitu ya. Nah, kalau kita nilai, kita lihat setiap proses itu kan pasti ada perkembangan waktu ya, Bang. Perkembangan waktu di mana setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada kegiatan yang punya nilai tambah, tapi ada juga yang kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah. Makanya misalnya tugas A dan C ada penambahan, ada perubahan suatu proses barang menjadi sesuatu, misalnya penjahitan dan sebagainya atau penempelan itu menjadi sesuatu baru, terjadi suatu peningkatan nilai. Ya ini kan nilai ini nilainya, ini adalah perjalanan waktunya. Jadi tugas A tambah C naik nilainya. Tetapi pada saat proses pemindahan dari stasiun atau dari tempat tertentu itu dipindahkan menggunakan troli apalagi kalau itu dikirimnya di pabrik lain atau misalnya agak jauh sih stasiun kerja saat gabungan tugas A dan C ini jauh dengan tugas, akhirnya kan kita butuh troli, butuh conveyor dan lain, butuh dana untuk perjalanan. Tetapi secara nilai itu yang nggak akan dibayar, sebenarnya tidak akan dibayar oleh si pelanggan, si konsumen, karena memiliki perjalanan. Nah ibaratnya kalau dia didekatkan, tentunya pasti nggak perlu biaya lagi untuk sampai ke arah sana. Nilai-nilai itu yang jadi kita akan mencoba mengamati beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa di-cut, nggak perlu harus ngeluarin biaya, dengan cara mendekatkan ini atau dipindahkan ke pabrik yang lain. Ini tugas perjalanan ke tugas BD. Nah, misalnya tugas B akan naik lagi nilainya, tapi setiap perjalanan, setiap penyimpanan, jadi menyimpan juga butuh biaya, soalnya kita simpan dulu in proses, perlu ada tempat, perlu ada olah dan sebagainya. Ini akhirnya berbiaya juga, jadi sehingga namanya perjalanan, namanya ada penyimpanan, pasti itu dianggap pemborosan. Tugasnya naik lagi, ada penyimpanan yang apalagi penyimpanan butuh besar, butuh gudang tertentu, akhirnya harus nyewa, harus dan sebagainya, itu menghasilkan cost, bukan nambah nilai satu produk. Karena si permintaan dari pelanggan kan sebenarnya produk yang udah jadi, perubahan dari produk itu, dan tidak kalau bisa inginnya ya seluruh transportasi nggak harus dibayar sama si pelanggan. Jadi artinya seluruh kegiatan-kegiatan yang dianggap pemborosan seperti perjalanan, perpindahan atau transportasi dan juga penyimpanan menjadi salah satu kegiatan yang dianggap pemborosan dan tidak memiliki nilai tambah. Distribusi rada mending, distribusi itu memindahkannya juga antar daerah kan nilainya juga beda. Ada satu, jadi nggak ada kalau customer, oh produknya misalnya di
Jawa Tengah, terus dipindah dibelinya di sini misalnya di Cirebon. Tentunya adanya perubahan tempat ini sangat dimaklum oleh si pelanggan. Kita akan membayar lebih mahal dibanding kita beli di Jawa Tengah. Itu sudah sih mungkin. Nah, kalau itu perpindahan itu dianggap punya nilai tambah. Tapi hanya nyimpen saja. Contoh disimpan dipindah, tapi harus disimpan di gudang dulu di Cirebon. Akhirnya kan gudang itu juga butuh tempat, butuh pembiayaan. Sehingga nilainya nambah lagi. Kalau bisa dari ini bisa langsung ke toko-toko, langsung ada yang beli kan gitu. Jadi penyimpanannya ada di tempat lain. Nah, penyimpanan kalaupun ada penyimpanan ya boleh, tapi jangan terlalu besar. Semakin besar costnya jadi tinggi. Distribusi, kemudian penyimpanan distribusi area itu juga tidak punya nilai tambah. Ini bisa dikecilin ya. Baru kita penyerahan ke pelanggan. Ya. Itu adalah proses nilai tambah. Ini tugas sambil jalan ya, tugas ini sambil jalan, tugas perseorangan itu carilah jurnal yang terkait dengan PPIC tadi, Planning Production Inventory Control. Oke, kirimnya nanti Selasa sampai jam 6 lagi ke depan. Tapi jangan lupa di subjek si pengirimannya tulis di situ nama siapa, NIM-nya apa. Tapi ada tulisan ini tugas 1 PPIC tulis nama. Jadi intinya tugasnya kirim jurnal yang berkait dengan PPIC. Udah ngerti cara cari jurnal? Jurnal sebenarnya langsung aja searching di internet gitu, di Google jurnal PPIC gitu. Banyak bentuknya agak berbeda kayak tulisan gitu hasil riset. Ya, ini kirimnya ke Xiaomi aja, takutnya Xiaomi aja udah full ya. Ke sini aja. Ahers. Xiaomi. Salah. Di sini ya. Ini warnanya ya, ke sini aja deh. Beling gimana ya? Ya. Ke aher@gmail.com. Terus oke. Nah, ini tugas pertama. Nama apa ya? Iya. Ini tugas pertamanya. Oke, sebelum kita mulai beranjak ke topik terusnya, ada pertanyaan nggak dari sistem manufaktur, kemudian roda Deming, skema sistem produksi, proses nilai tambah. Nah, ada pertanyaan terkait dengan tugas ini, nanti dikirim Selasa minggu depannya. Kalau tidak ada lanjut ya. Nah, di dalam strategi respon terhadap permintaan konsumen itu ada berapa macam. Pertama adalah design to order, artinya kita bikin berdasarkan desain yang disepakati. Contoh misalnya buat kapal, komputer yang khusus, gedung bertingkat, jembatan, teknologi baru dan sebagainya. Itu dia artinya kita akan merekayasa atau membuat barang berdasarkan desain yang disepakati oleh pelanggan, baru kita bikin. Nah, itu design to order. Order untuk mendesain, baru diproduksi. Jadi berdasarkan desain yang disepakati dulu.
Nah, kalau yang kedua adalah strategi respon terhadap permintaan konsumen itu dengan menggunakan make to order. Jadi hanya memiliki desain dan material yang standar. Jadi si desainnya sudah jadi, materialnya sudah ada, tinggal buat pilih mana misalnya gitu ya, memenuhi spesifikasi kebutuhan pelanggan, misalnya pelatihan. Jadi dia tidak melakukan diskusi dulu gitu kan. Kalau di bangunan aja kan misalnya ke arsiteknya, oh dia bapaknya mau apa, itu kan design to order. Kalau ini make to order, si desainnya udah disiapkan, desainnya begini, materialnya dari ini, standarnya gini, jadi yang mana, model A, model B, model C, model C. Kira-kira itu. Kalau dua ya, make to order. Tiga adalah assemble to order. Artinya assemble to order itu seluruh material, bahan baku, paket-paket modul sudah ada, tinggal kita pada saat pesan apa baru dilakukan. Kayak restoran gitu ya. Misalnya saya mau nasi goreng, nah, itu kan berarti nasinya udah ada, ini bahan baku udah ada, tinggal pesan apa tinggal diracik, siapkan. Jadi si produknya sudah ada, ini tinggal saya, jadi tidak paketnya sudah ada, misalnya paket-paketnya sudah siapkan, model-modelnya. Pengen rumahnya modelnya ini tipe 60, model A, model C gitu. Berdasarkan desain yang disiapkan, sama seperti hampir mirip, hanya memiliki desain material standar. Ini hampir mirip dengan make to order. Jadi pada saat dia, kalau make to order kan pada saat sama ya pesan. Kalau make itu membuat dari nol ya, make itu. Tapi kalau assembling itu produknya udah jadi, setengah jadi, udah jadi ya, tinggal diracik, ditambahin. Jadi assembling. Ya, kalaupun nanti bisa ada mejanya sih kakinya sudah siap, ini sudah siap. Kalau misalnya modelnya ini tinggal diambil, tinggal dirakit, diassembling gitu. Kalau make to order kan buat dari nol ya. Terus tadi udah assembling to order, sekarang make to stock. Kalau tadi berdasarkan satu-satu berdasarkan pesanan gitu ya, kalau ini make to stock ini jadi membuat untuk memenuhi stok yang di lokasi di daerah di mana. Jadi partainya partai besar gitu ya. Produk untuk memenuhi persediaan dari seluruh tempat, baik persediaan material, maupun proses produk akhir, maupun titik distribusi, bisanya memenuhi persediaan berdasarkan metode peranan. Kayak contoh misalnya makanan, minuman itu pasti dibeli sama orang. Beras itu pasti dibeli sama orang. Baju pasti dibeli sama orang. Dari stok-stoknya sudah ada, jadi sekali ngambil tuh langsung banyak untuk memenuhi stok-stok persediaan. Jadi biasanya produk-produk stok ini adalah produk-produk yang pasti laku dibeli, yang disebut dengan apa namanya, makanan barang makanan sehari-hari lah gitu ya. Termasuk misalnya sabun juga itu menjadi stok juga. Jadi nggak mungkin orang pesan dulu, saya pesan sabun nunggu 5 hari baru datang sabun. Atau bikin baju, kan ada juga ya, memang ada yang pesan, tapi ada juga yang baju yang sudah siap gitu, nggak perlu harus pesan langsung saya suka langsung beli hari itu juga. Itu make to stock. Ada juga make to demand. Produk ini memenuhi permintaan pasar, namun secepatnya hampir mirip dengan make to stock, tapi masih melakukan proses berdasarkan pemesanan. Jadi ada setengah dari produksi massal, tapi setengah juga berdasarkan pemesanan. Inventory material atau produk akhir tetap ada, tapi membatasi pada tingkat tertentu. Nah, saya pernah punya pengalaman ke satu industri, industrinya yang ada di apa namanya, di perusahaan Mustika Ratu. Itu kalau Mustika Ratu dia ada campuran, ada produk-produk pesanan, jadi ada berapa lini produksi. Lini produksinya 5 totalnya, misalnya 4 itu adalah diproduksi secara permintaan umum,
Satu lagi yang berdasarkan kecil-kecil yang pesanan. Saya pengen begini-begini baru diproduksi. Jadi ada satu bajarur 4 untuk produksi massal dan untuk stok, yang satu untuk pesanan. Bisa dikombinasikan seperti itu. Ya. Itu make to demand. Nah, untuk itu kalau kita bahas mengenai inventory, tentunya di dalam stoknya ada berbagai macam, ada stok akhir di gudang akhir di industrinya, dan beberapa gudang-gudang di tempat-tempat distribusi yang lain, ada di Cirebon, di Surabaya, di Semarang, dimanapun, itu menggunakan pola manajemen inventory. Jadi biasanya kita jatah misalnya ada buffer stock yang disiapkan. Kalau ternyata ada permintaan yang mendadak, pada saat mendadak kita siapkan buffer stoknya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Setiap gudang dibudgetkan untuk buffer stok berapa. Jadi misalnya ini gudang nih, misalnya udah lagi penuh, nanti kan sedikit-sedikit berkurang. Ada yang ngambil, didistribusikan, ataupun ada yang beli. Terus turun-turun. Nah, sebenarnya bisa melakukan peramalan itu pada saat kita lihat peramalan rata-rata setiap bulannya sekian banyak gitu ya. Nah, tetapi harus ditambahkan buffer stock supaya nanti kalau udah habis baru diisi lagi kan, diisi naik lagi, baru turun lagi, ada yang beli, tapi tiba-tiba ada yang wah ada sesuatu acara besar sehingga menyita, jadi makanya kita butuh buffer stock. Jadi walaupun di bawah tapi masih bisa dipenuhi, jadi nggak mungkin kosong gitu kan. Nah, makanya perlu ada buffer stock atau barang cadangan ya. Nah, terus baru naik lagi gitu kan, tapi juga ada yang cepat, ada yang lama gitu, sampai ke titik baru kita lakukan pembelian lagi. Ini nah setelah itu baru ke manajemen permintaan. Nah ini memang kalau tadi jadi gini, jadi sistem pemesanan itu ada dua macam sebenarnya. Pertama adalah sistem berdasarkan order. Saya tertentu minta apa baru order gitu ya. Tapi ada juga yang tidak berdasarkan order, berdasarkan langsung beli. Saya mau beli baju, langsung aja ke tempat pasar baju, saya ngambil tanpa harus pemesanan langsung, pemesanan, tapi langsung beli pada saat itu. Ya sebenarnya ada dua kombinasi, bisa dikombinasikan dua hal. Pertama ada sistem order juga, dan ada juga sistemnya berarti ada order sendiri khusus, ada yang beli langsung tanpa order atau direct sell itu ada, tapi ada bisa yang dua kombinasi ini. Bisa kadang bisa pesan, bisa beli langsung, bisa. Misalnya beli mobil langsung beli, hari itu juga mobil yang ini bisa dibeli, tapi ada juga sistemnya harus pesan dulu gitu kan baru bisa beli. Makanya ada perusahaan-perusahaan distributor ada dua banyak juga yang, tapi ada kalau pakaian kebanyakan tuh bisa dua ya, bisa kalau di butik kan pasti harus pesan karena dia spesifik untuk bikin bajunya cuma itu doang untuk seseorang. Tapi kalau misalnya ada juga yang setengah-setengah, bisa pesan juga tapi dia produksi juga untuk stok untuk yang beli, jadi si pelanggan bisa beli atau bisa dia pesan pengen permintaan khusus. Saya pernah ada satu di Jakarta itu ada juga untuk pembelian t-shirt, itu banyak anak muda bisa pesan beli di situ atau bisa memproduksi. Jadi misalnya ada disiapkan kaos yang sudah jadi tapi kosong, tidak ada sablonnya, tidak ada, masih kosongan gitu ya, tapi ada yang berwarna. Pada saat dibeli sendiri si logo atau gambarnya, yang ini langsung di hari itu juga ditempel, dibuat, jadi kan ada gambarnya. Tapi ada juga yang memang gambarnya pesan khusus, dibuat gambar nunggu 3 hari lagi untuk sampai datang. Ada logo atau gambar tertentu. Nah, dari sini bisa kita lihat kan bahwa
Metode pengelolaannya juga berbeda, manajemen permintaannya. Yang pertama adalah pelayanan pesanan atau order pasti. Jadi harus kalau dibikin pasti ada yang beli karena sudah pesan. Tapi ada juga yang bentuk peramalan karena tidak pesan. Makanya dia melakukan peramalan atau melakukan prediksi. Kira-kira ini bulan ini akan naik sekian jumlah pembelinya, berapa produk yang dijualnya, kemampuan. Jadi tidak berdasarkan pesanan, disiapkan gitu. Jadi memang kelemahannya kalau yang peramalan pasti butuh dana besar untuk bisa memproduksi dan uang bahan baku itu akan mandek di barang produk jadi itu supaya akan terjual kemudian hari. Tapi memang ada dua hal itu yang manajemen permintaan ada dua macam itu. Kemudian, nah pelayanan order bersifat pasti, ya sesuatu yang pasti. Ya, biasanya penerima suatu proses mencakup aktivitasnya adalah satu menerima pesan, kemudian masukkan pesan order entry kepada sistem maupun ada formulir gitu ya, membuat janji dengan pelanggan kalau bisa kapan waktunya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, 1 tahun, itu adalah ada semacam dari marketing yang memberikan promising atau promise, janjikan sesuatu gitu ya, dengan harga tertentu ya. Terus kemudian menangkap ya, biasanya ada kalau lebih spesifik lagi ada yang menangkap lebih keinginan Bapak maunya apa, buat rumah harus desainnya dulu gini gitu ya. Kemudian penjadwalan pembuatan atau scheduling manufacturing. Penjadwalan pembuatan ini membuat jadwal-jadwal kalau diproduksi ya, baru kita membuat penjadwalan pembuatan manufacturing. Tapi kalau di proyek atau di suatu bangunan ya bikin scheduling manajemen proyek. Kemudian baru setelah selesai baru penyerahan pesanan. Kalau peramalan tidak melakukan dulu ini, tapi dia aktivitas dari riset development yang paling utama dan marketing yang melakukan memperkirakan permintaan pelanggan seperti apa, jualannya gimana, ini harus bentuk jualannya apa dan sebagainya. Secara kuantitatif mereka melakukan prediksi-prediksi atau membuat semacam matematis peramalan lah. Nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat peramalan penjualan dengan sales forecasting. Nah, bahan peramalannya adalah satu ramalan produk yang tidak pasti dan satu pesanan yang pasti. Nah, kita buat peramalannya. Biasanya data-data lalu menjadi patokan untuk memprediksi tahun yang akan datang atau masa yang akan datang. Nah, setelah itu baru kita membuat bill of material atau tidak dapat dilakukan peramalan jika tetapi kalau bill of material tidak bisa dibuat peramalan. Contoh, misalnya ada 10 mobil yang akan diproduksi. Tentunya bannya pasti sudah diperkirakan material. Jadi kalau 10 mobil, rodanya butuhnya 4 dikali 10 kan gitu. Jadi tidak mungkin kita meramalkan sendiri bannya diramalkan sendiri, ya tinggal dihitung aja peramalan unitnya berapa, dicari dari material atau struktur materialnya, umurnya butuh berapa, bannya berapa dan sebagainya. Ini akan bisa dihitung dengan mudah dengan menggunakan bill of material ini. Tinggal dihitung pengali dari produk dari bahan baku yang dibutuhkan. Jadi yang peramalan dilakukan untuk memperhitungkan yang tidak pasti dan tidak terkait dengan bill of material itu. Contoh misalnya peramalan penjualan, peramalan permintaan. Nah, tujuan dari peramalan ini adalah meramalkan permintaan dari item-item independen di masa yang akan datang. Dan menjadi kombinasi pelayanan pesanan dapat mengetahui total permintaan agar dapat memudahkan produksi dan inventory. Nah, kemudian efektivitas ekspresi dari manajemen produksi dan inventory. Jadi gini, di dalam industri itu benteng kita justru ada di PPIC itu. Jadi satu PPIC itu berhadapan dengan si pelanggan butuh naik turun.
Nah, mentoknya kan marketing nanti menginformasikan kepada bagian PPIC itu. Dari PPIC itu yang akan memprediksi, menjadwalkan produksi ke depan tuh begini, ya, gitu ya, supaya tidak mungkin bukan tidak mungkin, mungkin saja kalau produksinya yang memang lebih bagus ya, supaya nanti efisien efektif. Jadi pada saat proses naik turunnya suatu permintaan itu akan dihadang oleh bentengnya PPIC. PPIC baru ke belakangnya melakukan perencanaan kalau bisa agak stabil gitu. Stabil. Walaupun naik turun secara gradual, naik ke atas. Kalau nggak turun, turun gitu. Tidak mungkin naik turun lagi, ya kasihan si orang produksi nanti. Nah, kalau kita lihat lagi, misalnya agregasi berdasarkan waktu, kita bisa saja kita membuat peramalan tuh berdasarkan bulan, triwulan, baru kita prediksi lebih dalam lagi ke periode jangka menengah, ataupun nanti diterjemahkan lagi menjadi periode jangka pendek per hari atau per minggu. Nah, kalau secara finansial, misalkan kita lihat global butuh berapa pengeluarannya, regionalnya berapa, lebih rinci lagi wilayah, lebih rinci lagi volume, kualitas atau percabang. Nah, begitu pula dengan agregasi berdasarkan kelompok produk. Misalnya produk bisnis totalnya apa, family produknya, misalnya kendaraan umum, terus yang satu adalah baju. Bahkan lagi lebih ke item-item dari produk, baru produk lebih stok lagi, lebih kepada unit. Mekanisme agregasi yang akan kita akan berhadapan di dunia nyata. Nah, ini juga sama. Ada 2 tugas hari ini adalah membuat rangkuman jurnal juga yang telah dikirim ke saya. Nah, artinya kan tugasnya sudah dikirim, tapi sekaligus membuat presentasinya dari hasil yang dibaca. Jurnalnya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris lebih bagus lagi supaya kalian dididik untuk membaca yang berbau bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan kaget gitu. Karena kita akan semakin hari kita akan semakin global, semakin ketemu dengan, kalau bahasa Inggris gampang, udah ada Google Translate, langsung copy paste jadi itu. Google Translate udah bagus. Sekarang bahasa Inggris udah bagus, nggak kayak pertama awal itu kan banyak yang miss ya. Sekarang udah mulai bagus, banyak yang sudah bagus lah kalau di Google Translate. Bahasanya udah banyak yang sesuai. Hampir 90% oke lah nih. Oke, balik lagi ke dikirim nanti Selasa yang akan datang ke akhir. Harusnya. Ya aja. Nanti ke sini pagi-pagi ya, jam 6, sebelum jam 6 pagi udah, berarti artinya kalian Senin udah terkirim lah gitu ya. Kalaupun terlambat Selasa pagi sebelum jam 6 udah dikirim. Nanti saya akan coba cek. Jangan lupa tulis tugas 2 PPIC, nama sama NIM di subjeknya ya. Supaya ini adalah tugas perseorangan, bukan tugas kelompok. Oke, untuk sementara mata kuliah hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama tadi adalah industri modern, sistem kerja industri modern, dan tadi bicara tentang ada peramalan ya, ada dari manajemen permintaan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bahas? Ya, silakan. Ini Pak tentang device to order. Gimana? Tentang desain order. Desain order. Iya Pak. Desain order kenapa emang? Ini Pak, kalau dalam pembuatan desain order tuh Pak, kan buat alat produk baru ya Pak.
Nah, kalau itu tuh perlu nunggu komplain dari konsumen apa kita buat inisiatif bikin kuesioner, Pak? Untuk design to order. Pak. Nah, Contohnya kalau misalkan contoh gimana contoh? contohnya kan dalam pembuatan arang batok kelapa itu kan asapnya mengganggu lingkungan warga sekitar ya Pak. Di situ kan udah terjadi komplain Pak. Jadi kita bikin alatnya itu apa berdasarkan komplain dari lingkungan warga sekitar apa kita perlu bikin kuesioner buat warga sekitarnya Pak? Oh, ini pertanyaannya kan kita mau bikin riset atau mau merespon ada permintaan. Kalau respon dari permintaan nggak perlu harus nanya ke, tapi kan harus ngobrol-ngobrol sama si customer. Customer butuhnya apa sih? Satu, alatnya harus kecepatan sekian, bisa melakukan A, melakukan B, melakukan C. Terus kalau bisa tidak lingkungannya tidak terganggu banyak. Iya Pak. Terus bisa melakukan ini. Itu kan hasil permintaan dari pelanggan kan. Nah, kita berdasarkan itulah kita akan buat. Jadi nggak perlu lagi nunggu harus survei dulu. Lama kelamaan customer udah kabur duluan. Ini terkait dengan responnya. Nah, terkait dengan jadi ini ide inisiatifnya justru kita gali dari kita wawancara langsung dengan si pemesan. Misalnya kamu menjadi konsultan apa teknik mesin ya. Saya pengen punya solusi bikin alat yang bisa teknologi yang bisa membuat memecahkan tadi kelapa tadi misalnya atau apalah gitu ya atau sistem parut dan sebagainya. Itu hasil wawancara dengan si yang mesen ke kita. Nah, ini kita bicara realita ya, bukan akademisi. Kalau akademisi kan terkait dengan beda hal ya. Jangan sampai suatu perusahaan kalau bikin riset lagi balik itu mah kalau kita buat, nah ini pada saat menentukan pasarnya apa targetnya itu kan berarti kan dia harus bikin dulu produk desain baru kita jual. Kalau ini kan berdasarkan desain dulu. Saya harus ngebedainnya. Kalau ini make to demand berarti kita melakukan survei dulu. Yang ini nih make to demand. Nah, berdasarkan permintaan. Jadi kalau misalnya berdasarkan permintaan kira-kira gini. Misalnya kita mau target mesin untuk pengerut kelapa misalnya. Berapa sih pertanian kelapa di Indonesia? Berapa tempat? Tasikmalaya misalnya, daerah-daerah pantai ya. Dan sebagainya ada tempat-tempat dipetakan dulu kan. Nah, itu bisa melakukan survei dulu ke mereka. Bapak kira-kira ada kesulitan nggak? Dan oh ada gini-gini di berapa? Artinya kan kita melakukan riset dulu. Kita riset baru kita rancang kan risetnya dari berapa peserta-peserta yang ini baru kita rancang. Ya, dari rancang itu satu desain. Dari desain itu baru tes lagi ke mereka. Kalau kalian ikut kemarin Six Sigma itu ada apa namanya? Define, measure, measure, analysis, design, verify. Ya kan? Pada saat define itu kan melakukan riset seberapa butuh sih pertanian kelapa ini membutuhkan alat bantu itu gitu kan. Itu kan harus dianalisis. Nah, itu di make to demand gitu kan. Tapi kalau misalnya ada real kejadian di sini ini misalnya ada yang datang, Pak, saya pengen tolong bikin ini satu perusahaan ya. Satu perusahaan doang. Saya butuh ini melakukan ABC, bisa teknologi bisa melakukan ABC dengan syarat ini. Nah, itu langsung menggunakan ini design to order. Ya udah kita bikin langsung, nggak perlu harus riset dulu ke orang lain kalau ada satu perusahaan yang pesan. Tetapi kalau tidak ada yang pesan, berdasarkan hasil penelitian dulu, tadi define apa sih yang mau kita mau bantu, misalnya teknologi pertanian. Teknologi pertanian apa yang mau kita, kebetulan analisisnya demand dari industri kelapa atau itu tinggi misalnya, sehingga kita fokus ke industri kelapa. Di industri kelapa kira-kira berapa banyak tempat, berapa petani yang, nah kita datangin beberapa contoh yang kita lakukan riset define. Tadi kan proses define sudah, anak measure, nah kita ukur survei. Pak, Bapak butuh punya masalah apa nih terhadap pekerjaan sehari-hari?
bla 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 bla. Kira-kira butuh ujung-ujungnya butuh alat ini nggak? Wah, sangat butuh, dibutuhkan. Nah, baru kita tetapkan. Baru tadi define, measure, analisis melakukan analisa, akhirnya sebuah rancangan baru ke desain setelah jadi barangnya, beberapa alternatif metode desain barangnya, baru di verify kepada masyarakat. Barangnya kayak gini, coba deh, bagus, gimana pendapat Bapak? Oh, ini sangat bermanfaat. Kira-kira tentuin harga. Kira-kira Bapak mau rela membayar berapa? Ada rentang, ada misalnya 1 juta, 2 juta, 2 juta atau sampai 3 juta, sampai 5 juta dan sebagainya. Baru kita lihat, oh saya bersedia dengan harga segini-segini. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk kita jual. Datangin ke industri-industri yang lain atau petani-petani, kita punya produk Pak, mau nggak beli, gitu kan? Atau dengan nyicil lah segala macam. Itu make to demand, gitu ya. Udah jelas ya. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Ini ada WA. Riset pasar yang paling bagus saat ini metodenya seperti apa? Ya, riset pasar tuh macam-macam ya. Ada yang bisa melalui hanya kuesioner doang, bisa aja, tergantung pakai Google Form. Tapi kan tergantung target market yang dituju ya. Kalau Google Form di share, yang bisa ngisi adalah orang-orang yang berpendidikan kebanyakan. Yang belum, orang biasa, yang biasa ini nggak juga ya. Dan agak susah juga untuk hambatan untuk membuat Google Form. Ya, ada hambatan situ. Tergantung target marketnya. Terus kedua, kalau pakai Google Form, jadi kalau survei-survei yang nggak berat itu mungkin bisa. Tapi kalau yang agak harus, kadang-kadang survei itu, oke, kita punya anak buah untuk atau tim untuk melakukan survei. Saya kasih per surveinya 50.000 atau 25.000. Nah, kadang-kadang saya punya pengalaman, tiba-tiba kasih janji seperti itu, ya mereka ngisinya di rumah, ngisi sendiri. Pada saat tapi harus ada kontrolnya. Kalau ngisi sendiri, cantumkan nomor telepon si yang diwawancara. Nah, tapi diwawancara masih bisa diakalin. Pakai nama kamu ya, nanti kan telepon, nanti jawabnya gini-gini, bisa saja. Ya, tapi nanti kita akan bisa juga ada pendampingan dulu. Kita antar dulu ke satu tempat, nanti disebar orang-orang surveyornya, gitu ya. Itu mungkin bisa lebih resiko itu nggak akan terjadi ya. Tapi ada juga sistemnya ngambil kuesioner, dipaksa untuk ngambil kuesioner, si kuesioner ngisi sendiri. Itu beberapa risiko juga. Nah, tapi risikonya apa? Dia ngisi sendiri asal aja karena butuh cepat. Ya asal aja. Tapi lebih bagus sih wawancara langsung ya. Nah, wawancara langsung hasil surveinya. Tapi sebenarnya survei itu ada 2 tahap. Pertama, biasanya saya bikin dulu FGD, fokus group discussion dulu, kumpulkan orang-orang yang sesuai dengan segmentasi perwakilan saja, itu diskusi dulu, sehingga kita akan keluar item-item apa yang akan kita tanyakan sebelum kita melakukan survei pasar secara massal. Kan kalau survei itu minimal ada 100 orang, baru lebih reliable namanya. Jadi minimal 100 orang ke atas. Jadi kalau untuk pasar yang lebih luas 100 orang aja. Tapi 100 aja harus seimbang target marketnya. Jadi tidak bisa semuanya satu wilayah, nggak bisa, harus dipecah berapa perwakilan. Misalnya kita mau target misalnya bikin satu alat untuk target kendaraan umum, tapi targetnya untuk buruh gimana, untuk masyarakat biasa, petani, itu kan survei berapa perwakilan itu nanti dibuat grup FGD-nya, fokus group discussion. Dari hasil fokus group discussion itu ada item-item yang mungkin kita tangkap yang akan ditanyakan, dibuatkan
survei secara tertulis yang akan disebarkan ke banyak orang, sekitar tadi per wilayah 100 orang. 100 orang juga harus menggunakan tadi metode apakah itu wawancara langsung ataupun pakai Google Form atau surveinya cuma dia yang ngisi sendiri. Nah, metode-metode itu jadi mana yang paling baik? Mana yang paling baik? Tergantung dari kondisi. Kalau uangnya sedikit, pakai Google Form aja gitu. Kalau mau survei agak lama, kalau cuma ada 1-2 orang surveyornya, jadi agak lama. Cuma sendiri, misalnya kalian mau bikin riset sendiri, ya bisa lama jadinya. Atau bisa juga kalau mau ada yang pendalaman, tapi ada yang umum, pakai Google aja, campuran lah metode itu. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi? Kayaknya Nanya apa? Oke. udah nggak ada yang bertanya Pak kayaknya Pak. Oh, udah. Oke, nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan tugas-tugas tadi, itu tolong dikirim ya. Oke, terima kasih. Ini akan direkam, nanti akan kirim di upload di YouTube, nanti link YouTube-nya nanti kalian bisa dapatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.